Bagaimana jika revolusi spiritual terbesar abad ini tidak terjadi di barat, atau bahkan di pusat perhatian, tetapi dalam keheningan, dalam kerahasiaan, dan di salah satu masyarakat yang paling ketat dikontrol di bumi? Bagaimana jika di balik tembok sensor dan pengawasan, sebuah keyakinan yang telah lama dianggap asing diam-diam berakar, menyala terus seperti lilin yang tersembunyi di tiup angin? Sementara sebagian besar dunia memandang Cina karena kekuatan ekonomi dan pengaruh politiknya, hanya sedikit yang menyadari adanya transformasi mendalam yang sedang berlangsung. Kebangkitan Kristen yang tak terduga dan kuat. Ia tidak tumbuh melalui kampanye massal atau dukungan pemerintah. Ia berkembang dalam bisikan-bisikan, di ruang kelas dan dapur, di kapel-kapel rahasia dan desa-desa terpencil. Di negara di mana keyakinan seringkali harus dibayar dengan harga mahal, Kristen tidak sekadar bertahan, ia berkembang pesat. Ini bukan cerita tentang angka, ini adalah cerita tentang jiwa. Tentang para profesor yang menemukan Kristus dalam nyanyian Gregorian, tentang petani yang mewariskan rosario kepada anak-anaknya di bawah sinar bulan, tentang generasi baru yang diam-diam memilih iman daripada ketakutan. Untuk memahami mengapa agama Kristen berkembang pesat di Tiongkok, kita harus melihat melampaui berita utama, ke dalam bayang-bayang, ke dalam kesunyian, dan ke dalam hati orang-orang yang telah memilih untuk percaya ketika kepercayaan itu paling sulit. Ini adalah kisah mereka. Ini adalah kisah tentang gereja yang menolak untuk mati. Bagaimana jika salah satu kebangkitan spiritual terbesar di zaman kita tidak terjadi dalam sorotan, tetapi dalam keheningan? Di negara yang nilai-nilai konfusianismenya pernah menentukan kehidupan moral, dan di mana kontrol pemerintah masih membayangi masalah-masalah keimanan, sesuatu yang luar biasa tengah terbentuk secara diam-diam. Kristen bukannya menghilang, malah berkembang pesat. Ia bergerak seperti api yang terlindungi di tengah badai, tersembunyi namun dijaga ketat oleh tangan-tangan yang tak ingin membiarkannya mati. Meskipun mengalami penindasan, intimidasi, dan kesunyian selama puluhan tahun, gelombang keyakinan diam-diam melanda Tiongkok. Ia hidup di hati para pelajar muda yang sedang mencari makna, berbisik melalui kapel-kapel pedesaan kecil, dan bertahan di gereja-gereja bawah tanah yang tetap terhubung erat dengan Roma. Ini bukan cerita tentang kebangkitan yang riuh atau demonstrasi publik. Ini tentang perlawanan yang tenang, harapan yang tangguh, dan pertemuan yang sangat pribadi dengan yang ilahi. Untuk memahami mengapa agama Kristen tumbuh begitu pesat di Tiongkok, kita perlu melihat sejarah agama Kristen yang panjang dan berlapis di wilayah tersebut. Agama Kristen pertama kali mencapai Cina pada tahun 1200-an melalui para misionaris awal. Namun, pada akhir abad ke-16, hal itu mulai berakar kuat. Pastor Jesuit Matteo Ricci menonjol sebagai simbol pendekatan unik misi ini. Alih-alih mencoba mendominasi budaya tersebut, Ricci membenamkan dirinya di dalamnya. Ia menguasai bahasa Mandarin, mempelajari filsafat Konfusianisme, dan mengembangkan hubungan yang tulus dengan para cendekiawan dan pejabat. Tujuannya bukanlah untuk memaksakan ide-ide Barat, tetapi untuk menyelaraskan kebenaran Kristen dengan kebijaksanaan Cina. Ia berhasil memperoleh akses langka ke istana kekaisaran dinasti Ming dan menyiapkan panggung bagi dialog penuh hormat antara Timur dan Barat. Namun, awal yang menjanjikan ini segera menemui badai politik. Ketika kekuatan kolonial Eropa meluas di Asia, otoritas Tiongkok mulai mengaitkan semua misi Kristen, termasuk misi Kristen, dengan kendali asing. Kecurigaan ini meningkat setelah Perang Candu dan munculnya perjanjian yang tidak setara. Banyak orang menganggap agama Kristen bukan sebagai agama perdamaian, tetapi sebagai simbol agresi Barat. Ujian terbesar terjadi pada tahun 1949 dengan bangkitnya kekuasaan komunis. Pemerintah baru bergerak cepat untuk menghilangkan pengaruh agama independen. Gereja Kristen dipecah secara paksa. Sebagai pengganti kepemimpinan yang disetujui Vatikan, negara menciptakan Asosiasi Kristen Patriotik Tiongkok atau CPCA yang mempromosikan versi sinis dari Kristen yang terputus dari Paus dan Gereja Internasional. Ribuan pendeta, biarawati, dan umat awam menolak menerima versi keyakinan ini dan bersembunyi. Banyak yang membayar harga mahal, penangkapan, pengawasan, pengasingan,
atau lebih buruk lagi. Perpecahan antara gereja negara dan gereja bawah tanah ini tetap menjadi salah satu ketegangan paling menyakitkan dalam agama Kristen Tiongkok saat ini. Pada tahun 2018, Vatikan dan Tiongkok menandatangani perjanjian untuk bersama-sama menunjuk uskup dalam upaya meredakan konflik. Sementara beberapa pihak memuji langkah tersebut sebagai langkah menuju penyembuhan dan kerjasama, pihak lain khawatir hal itu akan membahayakan integritas spiritual gereja. Perdebatan terus berlanjut, tetapi satu hal sudah jelas. Agama Kristen di Tiongkok belum hilang. Ia bertahan dan tumbuh semakin kuat dengan cara yang tak terduga. Di seluruh wilayah perkotaan dan pedesaan, semakin banyak warga Tiongkok yang memeluk pesan gereja tentang martabat, harapan, dan tujuan abadi. Banyak orang berbicara tentang kekosongan batin yang tidak dapat dipuaskan oleh ideologi dominan. Mereka menggambarkan Kristen sebagai menawarkan semacam kejelasan moral, keindahan sakral, dan kedamaian yang terasa langka dan nyata. Dalam dunia yang dibentuk oleh ambisi dan kontrol, daya tarik iman yang tenang sangatlah menarik. Tanda yang sangat kuat dari kebangkitan ini adalah semakin banyaknya kaum muda dan intelektual yang menjajaki dan seringkali berpindah keyakinan. Dalam masyarakat Tiongkok yang berubah dengan cepat, di mana nilai sering diukur berdasarkan kesuksesan, persaingan, dan keuntungan materi, ada keinginan yang semakin besar untuk sesuatu yang lebih mendalam. Banyak anak muda bertanya, siapakah aku di luar pencapaian-pencapaianku? Apa arti hidupku? Mengapa aku merasa begitu gelisah secara rohani? Kristen menjawab kerinduan-kerinduan itu. Ia tidak sekedar menawarkan doktrin, ia menawarkan pandangan dunia yang berlandaskan tujuan, pengampunan, dan kesakralan setiap jiwa. Tradisi-tradisi gereja yang kaya, mulai dari ritual hingga kedalaman teologisnya, menghadirkan jangkar di dunia yang terasa semakin terfragmentasi. Keindahan sakral liturgi Kristen, keheningannya yang hikmat, gestur-gestur yang bermakna, dan nyanyian-nyanyian kuno menawarkan penawar bagi kebisingan kehidupan modern yang terus-menerus. Bagi mereka yang kelelahan akibat konsumerisme yang tak berujung, Kristen bukan sekadar agama, melainkan tempat berlindung bagi jiwa. Bahkan dalam masyarakat yang ekspresi keagamaannya terbatas, sekolah-sekolah dan pusat-pusat pembelajaran Kristen, meskipun sedikit, memainkan peran yang sangat besar dalam membangkitkan keingintahuan spiritual. Reputasi mereka akan keunggulan disiplin dan nilai-nilai moral menarik siswa dari semua latar belakang. Banyak yang memulai dengan rasa ingin tahu yang sederhana akhirnya mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Bagi para intelektual, ilmuwan, penulis, guru, dan seniman, gereja menawarkan lebih dari sekadar iman. Gereja menawarkan tradisi intelektual yang membentang dari Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, hingga Santo Yohanes Paulus II. Tradisi ini menjembatani akal dan keyakinan, hati nurani dan logika, menginspirasi mereka yang dulu berpikir agama dan intelek tak mungkin hidup berdampingan. Faktanya sintesis inilah yang menarik begitu banyak pemikir. Sebuah cara untuk percaya yang tidak mengabaikan pikiran, tetapi justru memenuhinya. Gerakan ini bukan tentang pertobatan massal atau kampanye publik. Gerakan ini terungkap dalam percakapan pribadi, bacaan hening, momen doa, dan kesaksian pribadi. Tidak riuh, tetapi nyata dan terus berkembang. Di bagian selanjutnya, kita akan mengeksplorasi kesaksian pertobatan yang sangat pribadi. Kisah-kisah yang mengungkapkan bagaimana rasa ingin tahu menuntun pada keyakinan, dan bagaimana kehidupan sehari-hari di Tiongkok modern diam-diam diubah oleh kekuatan iman yang luar biasa. Ia tidak menemukan gereja melalui ceramah atau argumen teologis, melainkan melalui keindahan. Seorang profesor yang mendalami musik klasik hampir secara tidak sengaja menemukan nyanyian Gregorian. Nada-nada yang hikmat dan menghantui menggema di jiwanya dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan oleh teori-teori akademis. Sesuatu yang kuno dan suci bergema di dalam dirinya. Sebuah kebangkitan yang tak pernah terbayangkan oleh buku teks manapun. Tertarik oleh tarikan yang tak terjelaskan ini, ia beralih ke tulisan-tulisan gereja mula-mula dan segera mendapati dirinya tersesat dalam pengakuan-pengakuan Santo Agustinus. Setiap halaman mengungkapkan jiwa yang sama, seseorang yang berabad-abad sebelumnya telah bergulat dengan kegelisahan dan kehausan yang sama akan makna.
Apa yang berawal dari keingintahuan intelektual dengan cepat menjadi perjumpaan spiritual yang mengubah jalan hidupnya. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di pedesaan yang tenang, sebuah keluarga sederhana berjuang melalui kesulitan pribadi. Di titik terendah mereka bertemu dengan seorang pendeta bawah tanah yang bijaksana, yang belas kasihnya berbicara lebih keras daripada khotbah. Tanpa gembar-gembor atau upacara resmi, pendeta itu membaptis anak mereka secara rahasia, sebuah tindakan keberanian dan belas kasih yang menyentuh lubuk hati mereka yang terdalam. Momen tunggal itu, tersembunyi dari mata dunia, menjadi gerbang menuju kehidupan spiritual yang baru. Dalam masyarakat yang sering menghargai konformitas dan kendali, tindakan iman dan risiko pribadi ini tampak mendalam dan sangat mengharukan. Kisah-kisah seperti ini berlipat ganda di seluruh Tiongkok, bukan karena tekanan, kewajiban sosial, atau imbalan, tetapi karena rasa lapar yang tulus akan kebenaran. Orang-orang menemukan Injil bukan melalui katedral-katedral agung atau perang salib, melainkan di saat-saat keyakinan yang hening. Bagi banyak orang, memeluk Kristen berarti menerima kesulitan, ikatan keluarga yang tegang, pengawasan terus-menerus, atau bahkan risiko penganiayaan. Namun, alih-alih menghalangi mereka, penderitaan ini justru memperkuat komitmen mereka. Setiap tahun selama misa malam Paskah, umat beriman baru dibaptis, seringkali orang dewasa, di dalam kapel-kapel tersembunyi atau tempat-tempat suci sementara yang hanya diterangi lilin dan devosi hening. Baptisan ini bukan sekadar ritual. Baptisan ini adalah pernyataan kasih dan kesetiaan dalam menghadapi rasa takut. Yang membuat gerakan ini semakin luar biasa adalah betapa aktifnya umat Kristen baru ini. Mereka tidak puas hanya menghadiri misa. Banyak yang memulai lingkaran doa, mengorganisir studi kitab suci, dan membimbing orang lain yang memulai perjalanan iman mereka. Tanpa platform publik atau pengakuan resmi, mereka menjadi penginjil dalam arti yang sesungguhnya. Bukan berkhotbah dengan mikrofon, melainkan dengan belas kasih. Bukan memerintah dengan kuasa, melainkan berjalan dengan kehadiran. Kesaksian mereka sederhana dan jelas. Hidup diubahkan oleh kasih karunia. Di dalam kota-kota dan di desa-desa yang terletak di antara lahan pertanian dan perbukitan, Kristen diam-diam telah berakar. Di sini, iman terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa daerah, tradisi iman ini berawal dari pertemuan misionaris di abad ke-19. Meskipun bangunan gereja mungkin langka, semangat gereja tetap hidup. Semangat itu hidup dalam bisikan doa para perempuan lanjut usia, dalam rosario dapur yang diterangi lentera, dan dalam diri para lelaki lanjut usia yang mewariskan katekismus kepada generasi muda, seringkali kekurangan akses ke pastor atau sumber daya keagamaan. Komunitas-komunitas ini mengandalkan ingatan, tradisi, dan rasa sakral yang terinternalisasi secara mendalam. Misa diadakan secara rahasia, seringkali bergiliran antar rumah untuk menghindari deteksi. Pertemuan doa disesuaikan dengan ritme kehidupan pertanian. Sebelum tanam, setelah panen, menanamkan Injil ke dalam tanah itu sendiri. Ini bukan sekadar ketekunan, melainkan ketahanan spiritual. Umat beriman ini tidak hanya bertahan, mereka membentuk suatu bentuk Kristen yang kokoh, berakar, dan sangat lokal. Dibangun di atas pengorbanan, bukan tontonan. Yang sama kuatnya adalah semakin luasnya penerimaan Kristen di kalangan etnis minoritas Tiongkok, seperti suku Miao dan Mongol. Seringkali terabaikan dalam narasi nasional, komunitas-komunitas ini telah menemukan sesuatu yang sangat meneguhkan dalam Injil, sebuah pesan tentang martabat, belas kasih, dan kemanusiaan bersama yang melintasi batas-batas budaya dan sejarah. Melalui penjangkauan pastoral, upaya penerjemahan, dan kesaksian sabar dari umat beriman setempat, kekristenan perlahan-lahan telah terjalin ke dalam tradisi kelompok-kelompok ini. Hasilnya bukanlah penghapusan identitas, melainkan pengayaannya, sebuah integrasi iman dengan bahasa, lagu, dan memori budaya. Di pelosok-pelosok Tiongkok yang terpencil dan seringkali terlupakan ini, tidak ada kampanye keagamaan yang megah. Yang Anda temukan justru iman yang tenang, yang diwariskan dari tangan ke tangan, dari rumah ke rumah. Iman yang bertahan bukan karena mudah,
melainkan karena benar. Bahkan di bawah pengawasan ketat negara, dengan undang-undang yang membatasi pertemuan publik dan teknologi yang menyensor konten keagamaan, umat Kristen Tiongkok terus beradaptasi dan berkembang. Di daerah perkotaan di mana pengawasan paling ketat, kelompok-kelompok kecil berkumpul di apartemen, kedai kopi, atau forum daring untuk membaca kitab suci, berdoa, dan saling mendukung. Pertemuan-pertemuan ini adalah jalur kehidupan rohani. Pertemuan-pertemuan ini tidak hanya melestarikan ajaran Kristen, tetapi juga rasa persekutuan yang mendalam yang mengikat dunia gereja. Sementara itu, di pedesaan, ikatan komunal yang telah lama terjalin memberikan kekuatan yang berbeda. Seluruh desa mungkin berkumpul secara rahasia untuk liturgi tengah malam atau merotasi misa di antara rumah-rumah agar tidak terdeteksi. Ponsel dan siaran langsung bahkan telah mengubah ruang keluarga menjadi ruang suci. Altar rahmat yang dibagikan oleh keluarga yang tidak dapat menghadiri gereja resmi, menjalani iman mereka di luar ibadah. Para pemilik bisnis diam-diam memasukkan etika Kristen ke dalam pekerjaan mereka. Kelompok-kelompok lokal menawarkan tindakan amal atau membantu orang lain yang membutuhkan tanpa menarik perhatian. Evangelisasi mereka halus namun konsisten. Tindakan kebaikan, integritas, dan kasih yang beriak di masyarakat. Kreativitas yang tenang ini bukanlah pembangkangan, ini adalah pemuridan. Sementara itu, di pedesaan, ikatan komunal yang telah lama terjalin memberikan kekuatan yang berbeda. Di kota-kota terpencil dan dusun-dusun pedesaan yang tersebar di seluruh Tiongkok, di mana kabel listrik digantikan oleh langit yang bertabur bintang, seluruh komunitas Kristen berkumpul dalam kerahasiaan yang berbisik untuk merayakan misteri sakral misa. Pertemuan-pertemuan ini jarang diadakan di kapel-kapel tetap, terlalu berbahaya. Sebaliknya, rumah-rumah berputar, seperti bab-bab dalam Injil yang tak tertulis, suatu malam di dapur, malam berikutnya di gudang, dan terkadang di luar ruangan di bawah kesunyian pepohonan di tengah malam. Liturgi di sini berlangsung dengan khidmat dan penuh risiko, menjadi lebih dari sekadar ibadah. Ini adalah deklarasi ketekunan di bawah tekanan, sebuah persekutuan jiwa-jiwa yang telah memilih Kristus dalam keheningan dan bayangan. Ponsel pintar bersinar dalam gelap, bukan dengan hiburan, tetapi dengan misa yang disiarkan langsung dari luar negeri. Altar rahmat disiarkan dari jauh ke ruang tamu yang berubah menjadi tempat perlindungan. Ponsel-ponsel tua menjadi wadah kehidupan rohani. Di gereja-gereja rumah tangga darurat ini, hal-hal biasa menjadi sakral. Bangku kayu menjadi tabernakel. Lilin menjadi lampu tempat perlindungan, bisikan, dan himne perlawanan. Namun, kehidupan Kristen di Tiongkok tidak terbatas pada liturgi. Iman mengalir ke dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang halus namun kuat. Para pengusaha Kristen diam-diam memasukkan nilai-nilai Injil ke dalam cara mereka memperlakukan karyawan dan menjalankan bisnis mereka dengan adil, penuh kasih, dan integritas. Di berbagai kota dan provinsi, gerakan awam beroperasi layaknya kereta api bawah tanah spiritual, menawarkan belas kasih, mengorganisir penjangkauan amal, membimbing kaum muda, dan merawat para lansia, semuanya tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kehidupan mereka mewujudkan nilai-nilai ini bukan dalam teori, melainkan dalam praktik, bukan melalui konfrontasi dramatis, melainkan melalui kesetiaan yang teguh dan sabar. Di tengah perlawanan yang tenang ini, berdiri sebuah mercusuar tunggal. Kuil Maran Bunda Maria dari Sheshan terletak di lereng gunung di luar Shanghai. Meskipun pengawasan resmi membayangi keberadaannya, para peziarah kembali tahun demi tahun mendaki bukit sucinya dengan tekad dan pengabdian. Perjalanan ini seringkali dilakukan dalam keheningan atau kerahasiaan. Namun, doa-doa yang mereka panjatkan bergema jauh melampaui gunung. Beberapa berdoa untuk orang-orang terkasih, yang lain untuk kesembuhan, tetapi semuanya membawa kerinduan bersama akan kebebasan beribadah dan masa depan gereja di tanah air mereka. Sheshan telah menjadi lebih dari sekadar tempat fisik. Ini adalah simbol iman yang menantang, di mana pengabdian menolak untuk dibungkam, dan di mana gereja Tiongkok diam-diam menemukan hatinya. Sementara itu, di luar perbatasan Tiongkok, babak baru Kristen Tiongkok sedang dimulai untuk diungkap. Seiring mata internasional semakin tertuju ke timur,
Sebuah gerakan spiritual diam-diam mendapatkan momentum, seringkali terabaikan oleh berita utama yang berfokus pada politik dan kendali. Namun, di balik narasi tersebut, sesuatu yang lebih mendalam sedang terjadi. Umat Kristen Tiongkok melangkah ke peran global, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai kontributor bagi gereja universal. Meskipun statistik resmi masih belum pasti, karena keberadaan umat beriman yang tidak terdaftar, yang tak terbantahkan adalah pertumbuhan tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kedalaman, keyakinan, dan integrasi global. Panggilan imamat dan kehidupan religius perlahan meningkat. Para pemuda dan pemudi yang terinspirasi oleh kepahlawanan diam-diam orang tua mereka, mentor paroki, atau orang kudus setempat, adalah panggilan yang penuh pertimbangan meskipun menghadapi berbagai hambatan. Pembinaan mereka jarang terjadi di seminari formal. Seringkali terjadi di perpustakaan pinjaman, lingkaran studi tersembunyi, atau melalui korespondensi dengan lembaga-lembaga Kristen di luar negeri. Namun, yang muncul bukanlah iman yang dangkal. Iman yang ditempa di bawah tekanan, penuh pengorbanan, disiplin, dan autentik. Generasi baru umat Kristen Tiongkok ini tidak tinggal diam. Banyak yang menempuh pendidikan teologi di Roma, Manila, Amerika Serikat, atau Amerika Latin. Mereka menghadiri Hari Pemuda Sedunia, bergabung dengan ordo-ordo religius internasional, dan berpartisipasi dalam penjangkauan misionaris antar benua. Mereka datang dengan kerendahan hati, bukan gengsi, dengan kekuatan yang tenang, bukan ambisi. Namun, kehadiran mereka telah membentuk kembali cara dunia memahami kekristenan di Tiongkok. Mereka bukanlah orang-orang yang bertobat yang menunggu untuk dibimbing. Mereka adalah misionaris dengan hak mereka sendiri. Kesaksian mereka datang bukan dari kenyamanan, melainkan dari keyakinan. Bukan dari kemudahan, melainkan dari ketekunan. Semakin banyak analis dan pemimpin gereja mengajukan pertanyaan yang berani. Mungkinkah Tiongkok, yang telah lama dipandang sebagai wilayah misi, menjadi pusat baru pengutusan misionaris? Seiring negara ini mengekspor industri dan inovasi ke seluruh dunia, mungkinkah Tiongkok juga mengirimkan generasi baru imam, suster, pemimpin awam, dan rasul yang imannya telah dimurnikan dalam keheningan dan dikuatkan dalam pengorbanan? Jika demikian, pesan mereka tidak akan datang melalui megafon atau platform media. Pesan itu akan datang melalui contoh nyata, melalui kisah-kisah anak muda yang berdoa di bawah pengawasan, tentang orang tua yang membaptis anak-anak mereka di balik pintu terkunci, dan tentang orang-orang lanjut usia yang bertobat, yang tidak pernah melihat katedral, tetapi memahami detak jantung gereja. Kesaksian mereka akan tenang, tetapi tak terbantahkan bahwa bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, Injil tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Gerakan ini tidak diukur dari jumlah anggota atau liputan media. Kekuatannya terletak pada sesuatu yang kurang terlihat, tetapi lebih abadi. Keberanian untuk percaya ketika kepercayaan itu mengorbankan sesuatu. Dalam budaya yang dibentuk oleh kontrol, pengawasan, dan gangguan sekuler, semakin banyak orang memilih jalan perlawanan. Bukan melalui pemberontakan, tetapi melalui ibadah. Bukan dengan melepaskan diri, tetapi dengan menggali lebih dalam. Iman di Tiongkok tidak lantang, tetapi hidup. Iman tidak menyombongkan diri, tetapi membangun. Dan di balik setiap tindakan pengabdian, terdapat keputusan sederhana, namun revolusioner untuk memilih Kristus, untuk berjalan bersama gereja, dan untuk percaya bahwa di setiap sudut dunia, bahkan di tempat-tempat tersembunyi, kasih karunia masih bekerja. Dalam masyarakat yang sering menghargai ketaatan dan keseragaman, sebuah revolusi diam-diam sedang berlangsung, bukan di ruang publik, tetapi dalam keheningan kehidupan pribadi. Ini adalah revolusi yang tidak ditandai oleh slogan atau protes, tetapi oleh pengabdian, oleh keputusan untuk hidup demi sesuatu yang kekal, untuk berserah diri kepada seseorang yang lebih besar daripada diri sendiri. Dan meskipun tersembunyi dari pandangan, akarnya dalam dan menyebar. Anda dapat melihatnya dalam gestur-gestur sederhana yang luput dari perhatian dunia. Seorang nenek tua dengan tangan yang telah usang dimakan waktu, dengan lembut meletakkan rosario ke telapak tangan cucunya, tak hanya memindahkan manik-manik,
tetapi juga urat nadi iman. Di dalam kesunyian kantor universitas, seorang profesor dengan puluhan tahun penghargaan akademis mencondongkan tubuh ke dekat teks-teks Aquinas, tertarik bukan oleh tugas, melainkan oleh rasa haus akan kebenaran. Di ruang bawah tanah yang diterangi lilin, sekelompok kecil umat beriman muda berlutut di hadapan Ekaristi, mata berkaca-kaca, hati membara dengan sesuatu yang tak dapat mereka jelaskan sepenuhnya, hanya mereka rasakan. Ini bukanlah momen-momen acak. Ini adalah bagian dari permadani yang lebih besar dan lebih tenang yang dijalin di seluruh Tiongkok. Gerakan ini tidak mencari berita utama. Ia tidak bersuara untuk didengar. Sebaliknya, ia tumbuh subur dalam bahasa keheningan, kesetiaan, dan keberanian yang tenang. Ia menyebar seperti akar di bawah permukaan, tak terlihat tetapi tak terhentikan. Keluarga-keluarga sedang dibentuk kembali di sekitar ruang keluarga yang diubah menjadi ruang sakral. Kaum muda menemukan kembali kesakralan di dunia yang penuh distraksi. Seluruh komunitas dibentuk bukan di sekitar ideologi, melainkan di sekitar harapan bersama, penderitaan bersama, dan kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini bukanlah iman yang mudah. Iman ini ditempa dalam kesulitan dan diuji oleh api. Namun, mungkin itulah yang membuatnya begitu tak tergoyahkan. Ini adalah gereja yang tidak bergantung pada privilege atau jabatan. Gereja ini tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan di atas ketekunan. Gereja ini telah tumbuh dalam bayang-bayang, disirami air mata, dilindungi oleh kasih karunia, dan dikuatkan oleh pengorbanan mereka yang mungkin tak pernah disebutkan namanya, tetapi tak akan pernah dilupakan. Fondasinya terletak pada perlawanan, bukan politis, melainkan spiritual. Gereja ini telah dimurnikan dalam penjara yang sunyi, dalam doa-doa yang berbisik di balik pintu tertutup, dan dalam ibadah yang teguh di tengah pengawasan. Gereja ini memiliki jejak para martir yang tersembunyi, mereka yang memberikan segalanya demi kerajaan yang bukan dari dunia ini. Dan dari wadah peleburan ini, sebuah api baru sedang menyala. Bukan api yang menuntut untuk dilihat, melainkan api yang menolak untuk dipadamkan. Api ini tidak datang dari atas. Api ini membakar dari dalam. Dan meskipun dunia mungkin belum mengenali cahayanya, mereka yang membawanya berjalan dengan tujuan ilahi, menyalakan hati bukan dengan kebisingan, melainkan dengan kehadiran, bukan dengan dominasi, melainkan dengan kedalaman. Itulah api gereja yang menjadi dirinya sendiri, dengan mantap, hening, dan setia. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan iman yang mendalam dan penuh makna ini. Dalam keheningan dan ketekunan, gereja-gereja di Tiongkok menunjukkan bahwa iman sejati tidak mengenal batas. Mari kita terus mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam perjalanan spiritual kita. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.